Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai data statistik. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, share, dan komen demi kemajuan dari channel ini. Oke, kita masuk ke dalam materi. Data merupakan himpunan angka yang berasal dari hasil pengamatan atau pengukuran terhadap sekelompok individu. Dalam hal ini, data statistik dapat diartikan bahwa data agregat baik yang berasal dari sekelompok individu maupun dari individu yang diukur secara berulang-ulang. Adapun klasifikasi, klasifikasi data dapat dibedakan menjadi berdasarkan sifat, kemudian sumber, cara memperoleh, waktu pengumpulan, dan jenis data. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu berdasarkan sifat. Dalam hal ini, data menurut sifat dibagi menjadi berdasarkan data kategorik, nominal, ordinal, numerik, interval, dan rasio. Ini adalah beberapa contoh data, yaitu berupa nominal, contohnya itu jenis kelamin, kemudian ordinal yaitu berupa tingkatan, berupa tingkat pendidikan, kemudian interval adalah dicontohkan dengan suhu, rasio dicontohkan dengan berat badan. Yang pertama yaitu data menurut sumbernya, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari pengamatan atau penyataan secara langsung. Jadi kalau dalam dunia penelitian yaitu secara diamati berdasarkan apa yang kita lakukan. Kemudian kalau data sekunder yaitu data yang diperoleh secara dari data. Misalnya ini kita mengambil dari data yang sudah ada atau kita mengambil data dari beberapa jurnal ataupun buku ataupun referensi yang lainnya. Itulah data menurut sumbernya. Kemudian data menurut cara memperolehnya nanti ada dibagi menjadi dua, yaitu data ukur dan data hitung. Data ukur yaitu merupakan data hasil mengukur atau data kontinu, contohnya ada berat badan, kemudian tinggi badan, kadar hemoglobin, dan data hitung yaitu merupakan hasil menghitung atau data diskrit, yaitu berupa jumlah anak dalam keluarga, jumlah penderita DBD, kemudian jumlah pengunjung pada rumah sakit. Selanjutnya yaitu data berdasarkan cara menurut waktu pengambilannya, yaitu ada namanya data cross section, yaitu berupa data yang terdiri dari satu objek namun memerlukan subobjek lainnya yang berkaitan atau yang berada di dalam objek individu tersebut pada suatu waktu. Pada hal ini dapat dicontohkan bahwa ada seorang mahasiswa ingin meneliti tentang pengaruh tingkat partisipasi siswa dalam organisasi terhadap presentasi kelulusan di tahun 2017 dengan cara mengumpulkan data responden dari perwakilan sekolah di sebuah kabupaten dan mengambil sampel masing-masing sekolah sebanyak 20 orang. Hal ini dapat dikatakan bahwa data cross section merupakan data dari objek kemudian diceritakan menjadi objek yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah data derived waktu, merupakan data yang memiliki runtut waktu yang lebih dari 1 tahun pada suatu objek atau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap satu individu atau objek. Contohnya yaitu seorang mahasiswa melakukan analisis kematian akibat demam berdarah pada tahun 2010 sampai dengan 2020. Jadi kalau dari waktunya adalah karena adanya rentang waktu. Kemudian yang terakhir adalah data panel, yaitu berupa data yang memiliki kelompokan data yang berbeda dan memiliki unsur time series juga di dalamnya. Jadi dapat dicontohkan bahwa ada seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh luas lahan terhadap produksi padi secara nasional. Kemudian si peneliti nanti dia mengambil data produksi dan luas lahan seluruh Indonesia pada rentang tahun tertentu.
Itulah macam data berdasarkan waktu pengambilannya. Kemudian berdasarkan jenis datanya, yaitu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu merupakan data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakterisasi, ataupun sifat variabel. Dalam ini tidak ada hubungan dengan angka dan tidak dikaitkan dengan analisis statistik atau data non statistik. Kemudian kalau data kuantitatif adalah data yang berhubungan dengan angka, diperoleh dari hasil pengukuran atau mengubah data kualitatif ke data kuantitatif, ya. Misalnya skor hasil tes, ya. Biasanya untuk data kuantitatif nanti bisa dikaitkan dengan adanya analisis statistik atau data statistik. Kemudian data berdasarkan teknik pengolahan data, nanti ada data teknik non statistik dan teknik statistik. Kalau teknik non statistik nanti adalah dengan analisa kuantitatif, yaitu dia hanya menjabarkan atau mendeskripsikan data, kemudian melalui cara induktif atau pengambilan kesimpulan umum berdasarkan hasil observasi secara khusus. Kemudian kalau data berdasarkan teknik statistik, jadi nanti harus ada pengolahan berupa data kuantitatif, jadi dengan bantuan statistik. Kemudian bagaimana langkah-langkah dalam pengolahan data apabila kita sudah memperoleh data? Yang pertama yaitu adalah menyusun data, ya. Jadi yang perlu kita pertimbangkan bahwa hanya memilih data yang penting dan yang diperlukan. Kemudian hanya memiliki data yang objektif atau tidak bias. Kemudian bila data dikumpulkan dengan wawancara atau angket, bedakan antara informasi dan kesan pribadi dari responden. Kemudian setelah ada menyusun data nanti, kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi atau pengelompokan data. Pengelompokan data nanti disesuaikan dengan permasalahan tujuan, penelitian, dan hipotesis yang diambil. Kemudian langkah selanjutnya adalah analisis data, yang berupa analisis kuantitatif diolah dengan teknik analisis kuantitatif, kemudian data kualitatif diolah dengan teknik analisis kuantitatif yang mencakup tabulasi data, perhitungan statistik, dan uji statistik. Dalam hal ini analisis data nanti dibagi menjadi dua, yaitu ada analisis univariat dan analisis bivariat. Kalau analisis univariat nanti ada dilakukan pada tiap variabel hasil penelitian dan hanya mengetahui karakteristik dari data tersebut. Kemudian kalau analisis bivariat nanti adalah dilakukan pada dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Bisa nanti dilakukan dengan cara pengujian secara uji statistik. Kemudian selanjutnya adalah analisis multivariat, yaitu dilakukan terhadap lebih dari dua variabel, ya. Nanti biasanya akan mencari hubungan antara satu variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. Biasanya nanti dengan menggunakan uji statistik berupa regresi bergaris atau multiregresi atau analisis varian ataupun analisis yang lainnya. Kemudian bagaimana teknik analisis? Jadi teknik analisis nanti dibagi menjadi dua, yaitu teknik analisis secara kualitatif dan teknik analisis secara kuantitatif atau teknik statistik. Kalau berdasarkan teknik kualitatif nanti adalah merupakan proses berpikir induktif, yaitu uji hipotesis nanti bertolak dari data yang terkumpul sehingga nanti dapat disimpulkan. Kemudian dimulai dari kebutuhan khusus, ya, sehingga kemudian baru nanti diambil kesimpulan umumnya. Kemudian biasanya nanti untuk menganalisa data yang diperoleh dari observasi, wawancara, tidak terstruktur, dan diskusi kelompok terarah, ya. Kemudian kalau teknik analisis kuantitatif adalah merupakan suatu metode untuk mengolah data yang berbentuk angka ataupun dari hasil data kuantitatif nanti yang diangkakan. Ya, selanjutnya bagaimana pengujian hipotesis? Jadi berdasarkan hasil pengujian atau perhitungan statistik bahwa itu nanti dapat diterima. Kemudian kalau hipotesis nanti adalah tidak, jadi contohnya nanti adalah tidak ada perbedaan antara bla 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 yang lain. Itulah contoh dari pengujian dari hipotesis. Jadi biasanya pengujian hipotesis nanti pasti menggunakan namanya perhitungan statistik. Ya. Kemudian bagaimana teknik pengolahan data statistik? Ya, yang pertama yaitu adalah rumusan dari statistik secara deskriptif, misalnya yaitu ukuran tendensi sentral, kemudian ukuran penyimpangan atau standar deviasi, tabel persentase dan analisis korelasi dan lain-lain. Kemudian kalau secara statistik interferensial atau induktif,
Misalnya nanti adalah analisis chi-square, analisis varian, analisis korelasi dan regresi, dan analisis faktor dan lain-lain. Kemudian bagaimana penafsiran dan penyimpulan? Ya, penyimpulan data tadi ada penafsiran hasil penelitian nanti untuk mencari pengertian terhadap hasil pengolahan data, ya, sehingga nanti akan memperoleh penemuan ilmiah atau scientific finding. Kemudian setelah adanya penafsiran data nanti baru nanti disimpulkan, yaitu dari hasil berpikir induktif, dari penemuan penelitian, dan hasil pembuktian hipotesis. Jadi nanti kesimpulan nanti diambil dari hasil penelitian dipadukan dengan referensi yang sudah ada. Kemudian bagaimana penyajian data apabila kita sudah memperoleh data? Ya, nanti bisa dapat berupa bentuk tekstual atau teks dan dalam bentuk tabel. Ya, biasanya nanti kalau pada tekstual adalah untuk penelitian atau data kuantitatif, kemudian penyimpanan data dalam bentuk kalimat. Kemudian kalau bentuk tabel nanti adalah untuk data yang sudah diklasifikasikan atau ditabulasi. Ya, kemudian ciri nanti dia adalah jadinya sistematik dalam kolom atau berupa jajar. Ya. Inilah ada beberapa contoh penyajian data berupa tabel umum yang nanti berisi data atau variabel hasil penelitian, ya. Jadi dapat menyajikan data asli, ya. Kemudian merujukan tabel khusus berisi data tentang subjek yang sama atau semua variabel. Kemudian adanya angka absolut, ya, bukan persentase untuk data kuantitatif. Kemudian berisi nilai asli atau belum dibulatkan. Ya. Kemudian tabel khusus, ya, berupa penjabaran atau bagian dari tabel umum, yaitu berupa angka dapat dibulatkan dan hanya berisi beberapa variasi. Untuk jadi nanti tabel khusus nanti untuk menggambarkan adanya hubungan atau asosiasi khusus dan menyajikan data terpilih dalam bentuk yang sederhana. Ya. Ini adalah beberapa contoh dari tabel khususnya ada tabel univariat, yaitu menyajikan data untuk satu variabel saja. Jadi contohnya ada kekerasan seksual, kemudian frekuensinya berapa, kemudian preferensinya nanti berapa. Kemudian bagaimana kegunaan dari analisis univariat tadi? Ya, jadi tabel nanti adalah yang pertama adalah salah satu cara melihat adanya kesalahan coding atau entry data. Ya. Kemudian mendeskripsikan suatu fenomena dengan baik, kemudian adanya perincian atau gambaran besarnya suatu fenomena, petunjuk pemecahan masalah, dan persiapan analisis bivariat atau multivariat. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tabel variat, yaitu yang menyajikan data dua variabel secara silang. Ya. Ini nanti harus sederhana, kemudian harus jelas, mudah dimengerti, judul harus menjawab pertanyaan apa, kapan, dan di mana. Kemudian bila didapat dari sumber lain harus ditulis sumber rujukan. Seandainya kalau kita mengambil data dari jurnal ataupun dari buku atau dan lain-lain, wajib menulis sumber rujukannya. Ya, inilah contoh dari jenis tabel bivariat, yaitu nanti semua kita contohkan, yaitu frekuensi pacaran, ya. Kemudian terhadap kekerasan dalam pacaran ada rendah dan ada tinggi. Kemudian yang sebenarnya adalah dalam bentuk grafis, ya, yaitu data akan nanti diperlihatkan atau dibandingkan secara kuantitatif, ya. Jadi penyajian nanti data secara visual dalam bentuk grafis, gambar ataupun di diagram. Dalam hal ini dalam pembuatan diagram grafis nanti, ya, nanti judulnya harus jelas, kemudian harus tepat dan terletak di atas grafik, menggambarkan ciri, tempat, dan tahun data yang diperoleh. Kemudian bisa berupa adanya garis horizontal atau vertikal sebagai koordinat harus di atas agar garis kurva tampak jelas. Kemudian terdapat skala, ya, sehingga nanti harus ada data tentang satuan yang dipakai. Kemudian bila datanya diambil dari sumber lain harus ditulis di bawah kiri grafis atau dari gambar. Itulah ketentuan bagaimana proses penyajian gambar secara grafis. Adapun macam-macam dari penyajian data berdasarkan jenis grafik atau diagram, yaitu nanti ada grafik, kemudian ada diagram bar, diagram area, box plot, plot kenormalan, piktogram atau diagram gambar, histogram, dan frekuensi poligon.
Yang pertama yaitu grafik atau diagram bar. Jadi nanti menggambarkan jumlah dari data yang kita peroleh. Jadi berupa garis ya, berupa grafik. Kemudian yang kedua nanti adalah diagram batang ya. Ini nanti untuk menampilkan data kategori ya. Kemudian yang selanjutnya adalah diagram area atau diagram ranah. Jadi nanti kalau ranah nanti biasanya nanti terdiri dari beberapa data. Kemudian box plot atau diagram kotak garis merupakan yang nanti berguna untuk melihat bagaimana distribusi data dan juga nanti dapat memberikan informasi mengenai kuartil bawah, tengah, dan atas. Ya, bisa nanti ini digunakan pada jurnal-jurnal penelitian ya. Kemudian selanjutnya adalah plot kenormalan ya, biasanya nanti untuk memeriksa kenormalan data. Ini biasanya nanti digunakan pada saat uji regresi dan korelasi. Kemudian selanjutnya adalah piktogram atau gambar diagram nanti. Jadi menggambarkan suatu data berdasarkan gambar. Jadi menghitung gambar. Ya, jadi kita contohkan nanti jumlah penduduk dari beberapa desa yang diwakili dengan adanya gambar seseorang. Ya. Kemudian yang terakhir nanti adalah histogram, yaitu nanti yang berupa menampilkan data kuantitatif dan memungkinkan kita untuk menyajikan secara visual bagaimana distribusi data kita. Ya, ini bisa nanti untuk data-data yang membutuhkan simpanan baku dan yang lain-lain. Oke, demikianlah penjelasan mengenai data penelitiannya. Ya, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduScience Indonesia.